Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapatkan hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak jarang atau sering saya ini ditanya oleh mereka yang ingin mendaftar masuk ke dalam seminari, dalam ordo kami Dominikan, jadi para frater atau calon. Mereka ini suka bertanya kepada saya, "Romo, syarat apa atau kemampuan apa yang harus kami miliki supaya kami ini bisa jadi frater, bisa masuk seminari?" Saya hanya menjawab, kamu hanya perlu niat. Kamu hanya mempersembahkan apa yang kamu punya untuk mempersembahkan seluruh hidup kamu kepada Tuhan. Saya pun sedikit menceritakan kepada mereka tentang pengalaman saya pribadi sebelum saya ini masuk seminari. Kalau dipikir-pikir, saya ini juga tidak punya apa-apa sebelum masuk seminari, tidak punya kemampuan lebih ya. Saya ini bukan berasal dari seminari menengah. Saya tidak mengerti filsafat, saya tidak mengerti teologi, saya hanya mengerti akuntansi. Saya mengerti membuat laporan keuangan, debit dan kredit. Kalau disuruh ngitung uang, ya saya bisa lah ngitung uang ya, buat laporan keuangan. Tapi kalau suruh belajar Alkitab, teologi, saya ini buta. Apalagi belajar bahasa Inggris, ya bahasa Inggris taunya istilah dalam keuangan. Jadi ya itulah, saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya saat itu ketika saya memutuskan untuk masuk, saya hanya punya niat. Tuhan, saya hanya mau melayani Engkau. Jika memang Engkau berkenan, ya Engkau berkati. Jika tidak, ya setidaknya saya sudah mencoba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui cerita ini kembali mengingatkan pada saya secara pribadi, mungkin inilah 2 keping tembaga yang saya persembahkan kepada Tuhan. Setiap dari kita pasti punya 2 keping tembaga yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ini pertanyaannya adalah, apakah keping tembaga yang kita punya saat ini? Sudahkah kita ini mempersembahkannya kepada Tuhan? 2 keping tembaga ini mungkin tiada artinya, tetapi di mata Tuhan, apabila kita mau mempersembahkannya dengan tulus demi kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati dan membalasnya dengan berlipat-lipat. Saya yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, tapi karena sungguh mau melayani Tuhan dan juga berkat doa dari banyak orang, jika saya bisa berdiri di sini, tentu ini bukan karena kuat dan gagah saya, tapi sekali lagi karena Tuhan yang memberkati. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apa keping tembaga yang Anda punya? Punyakah Anda 2 keping tembaga yang akan dipersembahkan kepada Tuhan? Sekali lagi, semua itu bukan barang berharga, bukan barang mewah. Contohnya dalam bacaan pertama tadi, kembali mengisahkan seorang janda dari Safrat. Dia juga janda miskin. Dia hanya memberikan sedikit tepung dan minyak kepada Nabi Elia.
Tapi sekali lagi karena janda Safrat ini memberikan dengan tulus, dengan sungguh hati yang rela dan penuh penyerahan diri, maka pemberiannya ini pun diberkati Tuhan. Tuhan memberikannya dia balasan bahwa dia tidak akan kelaparan. Sekali lagi balasan berkat Tuhan bukan kekayaan yang berlipat-lipat, sehingga jangan ada pikiran bahwa saya ini kalau diberkati punya kekayaan yang berlimpah-limpah, tidak. Janda di Safrat ini membuktikan bahwa berkat Tuhan itu selalu cukup untuk setiap harinya. Tuhan berkata, engkau tidak akan kehabisan tepung dan minyak di dalam lumbumu sampai musim panen tiba. Yang artinya Tuhan menyediakan kebutuhan si janda dan keluarganya ini setiap hari. Inilah, bukankah ini yang selalu kita doakan dalam doa Bapa kami, yaitu setiap kali kita berdoa Bapa kami, ya Tuhan berilah kami rezeki secukupnya setiap hari. Jadi kalau Anda setiap hari bisa mengalami berkat Tuhan, bisa makan 3 kali sehari, bisa menikmati berbagai kenikmatan dalam hidup, itu artinya hidup kita sudah diberkati. Dan pertanyaannya, sudahkah Anda bersyukur dan mau mempersembahkan balik kepada Tuhan semua persembahan, semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Semoga dalam perayaan Ekaristi ini kembali menginspirasi kita untuk selalu memberi kepada Tuhan. Jika si janda Safrat ini membuat baik kepada sesama, kepada Nabi Elia kembali memberkatinya, terlebih apabila kita memberikan kepada Tuhan. Jika kita berbuat baik kepada sesama, Tuhan pasti balas, apalagi jika kita berbuat kebaikan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita, memberkati persembahan kita berlimpah-limpah. Oleh karena itu, jangan takut untuk memberi, terutama memberi kepada Tuhan. Tentu sekarang pertanyaannya adalah, Romo, bagaimana saya tahu kalau saya ini memberi untuk Tuhan? Kadang kita suka mendengar, ayo mari memberi kepada Tuhan. Bagaimana saya tahu jika pemberian saya ini sudah saya berikan kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi pemberian kepada Tuhan itu tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga waktu seluruh hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Talenta, kemampuan, waktu, tenaga yang bisa kita persembahkan, apabila kita mau menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati. Dan apa tandanya kalau kita sudah memberi kepada Tuhan? Apa tandanya? Seperti janda dalam bacaan Injil, mereka tidak mendapatkan apa-apa, ia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi apa yang janda itu dapatkan, yaitu pujian dari Tuhan. Dan bagaimana kita supaya kita pun bisa mendapatkan pujian dari Tuhan? Kita harus memberi dengan tulus. Jadi kalau kita sudah memberi kepada Tuhan, pasti ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu tandanya kita sudah memberikan kepada Tuhan. Sebab seperti dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan bahwa adalah lebih berbahagia ketika kita memberi daripada menerima. Jadi kalau kita sudah memberi dan memberi kepada Tuhan, kita pasti akan mendapatkan sukacita, kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan apa-apa, bahkan diukur oleh uang. Semoga sekali lagi kita mau berdoa kepada Tuhan, supaya kita bisa memberi seperti janda dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan tidak meminta banyak, apa yang dipandang kecil, apa yang dipandang miskin bagi dunia, Tuhan melihatnya sebagai sebuah hal yang berbeda. Karena Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat nilai, tetapi Tuhan melihat hati kita. Semoga demikian, Tuhan memberkati.